Teman-teman yang kemarin sudah minta filenya dan sudah saya kasih, ini tutorial pengisian SPC di luar aplikasi Cisco Desk. Ini adalah data pengisian desa dan kegiatan. Ini diisi sesuai RAM yang ada. Untuk tahun bisa dipilih salah satu. Untuk kode rekening kalian dibutuhkan silahkan diisi. Nomor SPP itu bila pas nyetak SPP diisi sesuai dengan RPD ini. Tanggalnya juga silahkan diisi. Kemudian ke data supplier. Ini diisi supplier atau toko di mana kita belanja, sama nanti dikasih satu atau dua nama untuk pinjaman di luar toko.
Nah, itu misalkan kita belanja hanya di 2 toko, kita kasih nama satu orang misalkan untuk pinjaman di luar belanja toko. Kami kasih pinjaman individu. Nah, kalau tokonya hanya ini, hanya 2 ya 2 tambah 1 nama pinjam individu. Kalau lebih juga diisi lebih sesuai dengan belanja yang ada di RAP, kita belanjanya di berapa toko. Nah, kemudian kita tinggal ngisi RAP asli. RAP asli ini bisa diklik di menu kiri atau di sheet bawah. Nah, di RAP asli ini kita lihat RAP-nya. RAP kita itu apa saja. Misalkan di atas ada bahan.
Harga realisasi di sini mungkin sama, mungkin beda dengan RAP. Anggap sama saja, saya kok. Untuk harga penawaran ini mungkin sama, mungkin juga beda, tapi kemungkinan besar itu beda. Makanya ini kita beri harga di atas ini sesuai dengan harga penawaran yang ada di toko. Untuk tukang, pekerja, TPK, TPID, BOP tidak usah ada harga penawar. Nah, untuk pajak silakan ini koordinasi dengan bendahara yang hafal dengan pajaknya. Jadi teman-teman TPK atau PKA bisa koordinasi dengan bendahara terkait jumlah pajak bahan-bahan ini kena apa saja. Kita ambil contoh di sini kena pajak ini 10% BPN-nya. Untuk BPH 22 kita ambil contoh 1,5%. Nah, tinggal supplier. Tadi belanja paku ini di toko mana? Nah, tadi kan kita punya data supplier ini. Belanjaan di Barokah atau di mitra kita. Itu belanja bahan, saya contohkan belanja di TB Barokah untuk alat di TB mitra kita misalkan. Untuk tukang ini pinjaman individu ini juga. Oke, selesai pengisian di RAP asli, tinggal ke RAP entry. RAP entry ini nanti memunculkan proses kita dari terima pinjaman, kemudian belanja, kemudian pencairan, kemudian bayar pinjaman. 4 proses itu. Oke, kita ambil contoh. Ini nanti ada 2 RPD.
RWD atau pencairan tahap 1 itu nanti belanja bahan sama alat. Yang kedua adalah upah pekerja sama BUP. Tanggal kita ambil contoh di sini. Di awal, karena ini adalah SPC definitif, berarti kita terima pinjaman. Di transaksi kita juga diisi terima pinjaman. Dari siapa? Kita anggap dari belanja di toko pertama, yaitu TP Barokah. Ini satu. Nah, setelah terima pinjaman berarti kita belanja. Karena ini TP Barokah, berarti belanja di TP Barokah itu apa saja? Itu dari paku, pasir beton, semen PC 40, pasir beton, besi, kawat. Nah, paku pasir sebenarnya termasuk apa? Termasuk belanja barang jasa, modal atau lainnya. Ini modal. Nah, ini kan di TP Barokah semuanya RPD 1. Kalau data ini tidak cocok pengisian kita, misalkan ini kita isi TP mitra kita, ini akan muncul supaya tidak sesuai di RAP asli. Berarti di RAP asli harus sama di sini. Berarti paku pasir beton itu ada di belanjanya di TP Barokah. Ini TP Barokah. Volumenya karena kita pencairan hanya satu untuk bahan, berarti volume ditulis semuanya di RPD 1 ini. Volume kita lihat di sini. Ini bisa kita copy. Nah, karena ini belum cairan, belanja di RPD 1 itu bahan sama alat, berarti ganti alatnya. Silakan 06 01 2021. Kita terima pinjaman dari TP mitra kita. Ini tetap RPD 1. Ini tadi kan belanja alat itu di TP mitra kita. Bisa ini kita copy dari sini. Ini belanja modal. Ini TP mitra kita RPD 1. Volume ini. Kalau RPD 1 ditaruh di sini, kalau 2 di sini. Oke, karena 1 berarti di sini.
Oke, ini untuk pencairan tahap 1. Berarti di sini kerjakan pekerjaannya baru ada pencairan, misalkan ini terima pencairan, di sini juga pencairan dari bendahara desa, ini 1. Nah, setelah pencairan berarti kita pembayaran pinjaman. Ada 2, yaitu ke TP Barokah sama TP mitra kita. Ini TP pembayaran pinjaman. Di sini juga pembayaran pinjaman, di sini pembayaran pinjaman. Ini untuk TP Barokah, di sini untuk TP mitra kita. Ini 1. Oke, kita lihat di sini untuk pencairan itu kita siapkan, berarti ini proses di awal sekali. Ada surat penawaran dari ke toko mana? Kita pilih di sini toko Barokah di RBD 1, toko Barokah. Dari kita mengadakan penawaran paku 2 kg dan seterusnya, itu harganya berapa, nanti akan dijawab surat oleh toko terkait harga-harga penawaran dari toko. Nah, permintaan penawaran ini nomornya masih kosong, ini bisa diisi di sini. Untuk nomor berarti misalkan 001 TPK 1 2021. Ini sesuai dengan tata cara penomoran di masing-masing desa. Misalkan tanggalnya tadi untuk pencairan RBD ini kan untuk mencairkan, berarti ini dia karena pencairan di sini tadi kita lihat tanggal 15, berarti ini sebelum tanggal 15 buatnya. Sebelum tanggal itu. Sebelum pesanan. Sudah ada tanggalnya, sudah ada nomornya untuk toko Barokah. Untuk toko mitra kita ini bisa kita ambil langsung, ini kita pindah mitra kita, itu akan ganti mitra kita. Oke, ini proses penawaran sampai negosiasi harga, itu ada undangan kepada toko, ini ada berita acara negosiasi harga antara TPK dengan pemilik toko. Ini harga penawarannya, ini harga negosiasi. Oke, setelah itu berarti pada tahap 1 setelah ini ada SPK. Ini ada surat perjanjian kerja antara PKA dengan toko yang bersangkutan. Ini isi perjanjiannya. Oke. Nah, setelah itu berarti kita surat pesanan. Pesanan nanti isinya adalah sesuai dengan yang kita ajukan, untuk pencairan tahap 1. Nah, untuk SP isinya adalah bahan-bahan dirap yang kita pesan di toko. Nanti barang ini akan dikirim sesuai dengan permohonan. Setiap tahap akan terdiri dari beberapa STB, serah terima barang. Karena tadi hanya 1, berarti juga ada 1 saja terkait belanja di toko, surat pesanannya juga. Ya, ini surat pesanannya isinya seperti ini.
Ini akan muncul ketika ini kita tulis nomornya, tanggalnya maupun bulannya, itu akan muncul. Misalnya di situ. Ya, ini RPD. Ini untuk pencairan tahap 1 yang dicairkan apa saja itu akan muncul di sini. Nah, ini nanti isinya serah terima barang, TPK dengan toko. Nah, ini untuk SPP tahap 1. 16.538.500. Ini rapnya sesuai yang dengan isi tadi. Ini LRA sampai pencairan tahap 1. Berarti untuk tenaga kerja sama BOP belum ada pencairan. Ini BKU sementara sampai tahap 1. Ini BKU-nya. Ini untuk pajak tahap 1 yang kita enter tadi. Nah, berarti itu untuk syarat pencairan di SPP tahap 1. Oke, lanjut di RPD kedua. Karena tadi kita ngambil contoh untuk tahap 1 itu pencairan bahan sama alat. Yang kedua adalah pencairan atau pelaksanaan terkait upah pekerja sama BOP. Misalkan ini tanggal 16/01/2021. Berarti kita terima pinjaman, dan juga terima pinjaman dari siapa tadi? Pinjaman individu. Ini berarti 2 karena tahap 2. Setelah terima pinjaman berarti kita belanja atau bayar. Berarti ini untuk membayar tukang, untuk membayar pekerja, untuk membayar BOP. TPK, TPHID sama BOP. Nah, ini berarti termasuk belanja barang jasa. Ini di copy saja. Nah, setelah terima pinjaman, setelah belanja, kita berarti mengajukan pencairan dan menerima pencairan. Kan pencairan kedua di sini misalkan tanggal 17/01/2021. Pencairan dari siapa? Dari pencairan dari bendahara. Berarti di sini 2. Di sini 2. Oh, lupa sebentar. Nah, tukang bekerja tadi ada volumenya. Berarti diisi di sini. Di sini ya, volumenya. Tukang tadi volumenya 3. Diisi di rap entry-nya ke sini 16/1/1/1. Jadi karena ini pencairan tahap 2 ditaruh di sini. Tahap 3 berarti di kolom ini. Oke, sesuai dengan di atas. Ini untuk RPD 1, ini untuk 2, untuk 3. Untuk pencairan 1, pencairan 2, pencairan 3. Nah, setelah itu berarti pencairan terima pinjaman, belanja,
pencairan dari bendahara, kemudian pembayaran pinjaman. Kita terima pinjaman hanya dari satu orang, satu pinjaman individu, untuk belanja tukang bekerja, TPK, TPHID maupun BUP. Jadi di sini juga pembayaran pinjaman. Jadi di sini ada pinjaman per pinjaman individu, ini 2. Udah, kita selesai sampai di tahap akhir, tahap 1 maupun tahap 2. Untuk berkas tahap 2, pencairan tahap 2 berarti kita pilih di home ini kita ganti dengan RPD 2 karena tadi 2 STP kosong, jadi tidak ada serah terima barang karena tidak ada pengiriman barang di RPD tahap 2, tidak ada. Nah, ini untuk SPP tahap 2 berarti mencairkan 704.000. Tentukan lagi berarti karena tidak ada pesanan, LRA-nya ini berarti sudah pencairan semuanya, baik bahan, alat maupun tenaga kerja. BKU pun akan sampai di akhir, berarti sampai di ini tunjangan Agus Samsudin. Ini pajak ini pajak untuk pencairan tahap 2. Ini tanggal ini sesuai dengan pencairan untuk pemotongannya. Untuk tanggal pembayaran silahkan diisi sendiri. Berarti selesai, ditambah ini lampiran dari kegiatan tersebut. Permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan kepada kepala desa dari PKA. PKA minta kepada kepala desa untuk mengadakan pemeriksaan pekerjaan, berarti dari tim pengawasnya. Setelah selesai, hasilnya selesai, itu berarti ada serah terima hasil pekerjaan dari ketua TPK ke ketua PKA. Dari ketua PKA diserahkan ketua PKA pelaksanaan pembangunan rapat beton, rapat lapangan RT 1 RW 2 Dusun Kerajaan diserahkan oleh atau dari ketua PKA ke kepala desa. Dah, SPJ selesai dalam kegiatan tersebut. Kalau tak sampai tahap 3 berarti juga sampai di RPD 3. Itu sekilas pengisian tentang aplikasi Excel pembuatan FPJ di luar aplikasi Cisco UDES.